pagi anak-anak. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas pembagian pecahan dan perbandingan. Pembagian pecahan. Pembagian pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan dengan kebalikan pecahan pembagi. Misalkan kita memiliki bilangan pecahan A per B dibagi C per D. Nah, dalam menyelesaikan soal ini, maka pecahan A per B dapat dikalikan dengan membalik pecahan yang pembaginya itu. Jadi posisinya tadi kan pecahannya C per D, maka sekarang dikalikan dengan D per C. Sehingga bisa kita nyatakan A kali D dibagi B kali C. Saja kita coba menyelesaikan persoalan pembagian pecahan campuran. Nah, di sini ada soal nomor 1. 1/1/6 dibagi 1/4. Pertama kita lakukan yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu kita kalikan dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Pecahan campuran 1/1/6 bisa kita tulis menjadi 7/6. Sehingga 7/6 kita kalikan 4/1 sama dengan 28/6. Nah, yang terakhir kita ubah kembali menjadi bentuk pecahan campuran. 28 dibagi 6, nah yang bisa dibagi 6 yang mendekati yaitu 24. 24 dibagi 6 yaitu 4. Sisanya adalah 4/6. Kemudian soal yang kedua, 3/5 dibagi 4 1/2. Nah, sama dengan nomor 1, kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran 3/5 sama dengan 18/5. Sedangkan pecahan campuran 4 1/2 sama dengan 9/2. Sehingga sekarang menjadi 18/5 dibagi 9/2. Nah, pecahan 9/2 ini nantinya kita jadi perkalian, sehingga kita balik menjadi 2/9. 18/5 kita kalikan 2/9 menjadi 36/45. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, yaitu angka 9. Sehingga menjadi 4/5. Selanjutnya yaitu pembagian pecahan desimal. Pembagian desimal dilakukan dengan cara mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Lalu lakukan pembagian seperti pada pecahan biasa. Ada soal yang pertama, 1,75 ditambah 0,25. Nah, 1,75 kita jadikan pecahan biasa menjadi 175/100. Sedangkan 0,25 menjadi 25/100. Sekarang pembagian pecahan ini kita jadikan perkalian dengan cara kita membalik 25/100 menjadi 100/25. Sekarang menjadi 175/100 dikali 100/25 sama dengan 175/25 sama dengan 7. Kita kerjakan untuk soal nomor 2. 2,8 dibagi 0,4. Karena kedua pecahan desimal ini memiliki satu angka di belakang koma, maka penyebutnya nanti sama, yaitu per 10. Sehingga menjadi 28/10 dibagi 4/10. Kalau kita nyatakan dalam perkalian menjadi 28/10 dikalikan 10/4 sama dengan 28/4 sama dengan 7. Selanjutnya yaitu pembagian berbagai bentuk pecahan.
Untuk pembagian pecahan dengan bentuk berbeda, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Misalkan nomor 1, 4,5 dibagi 2, 1/5. Nah, kita jadikan ke pecahan biasa. 4,5 memiliki satu angka di belakang koma, menjadi 45/10. Sedangkan 2, 1/2 sama dengan 5/2. 45/10 dibagi 5/2 sama dengan 45/10 kali 2/5. Nah, pecahan pembaginya ini kita balik ya kalau jadikan perkalian. Sehingga menjadi 90/50 sama dengan 9/5. Untuk soal yang kedua, 65% dibagi 1,25. 65% kita ubah menjadi 65/100 dan 1,25 kita ubah menjadi 125/100. Nah, tanda pembagian ini kita ganti dengan tanda perkalian dengan membalik 125/100 menjadi 100/125. Sehingga 65/100 kita kalikan 100/125 sama dengan 65/125. Nah, ini kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka 5 sehingga menjadi 13/25. Materi selanjutnya yaitu perbandingan. Perbandingan antara bilangan caca A dan B ditulis dalam bentuk berikut: A per B atau A banding B, dengan A dan B merupakan bilangan asli. Nah, di sini ada rumus umum A sama dengan A per B kalikan B. Langsung saja kita coba selesaikan soal berikut. Nah, contoh 1. Perbandingan banyak kelereng Dimas dan Fahmi adalah 3/5. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Coba kita buat suatu permisalan. Misalkan A kapital adalah kelereng Dimas, B kapital adalah kelereng Fahmi, sedangkan A kecil perbandingan kelereng Dimas dan B kecil adalah perbandingan kelereng Fahmi. Adalah banyak kelereng Dimas, maka A sama dengan A per B kalikan B. Nah, A kecil di atas itu menunjukkan banyaknya perbandingan kelereng Dimas, sedangkan B kecil di bawah sebagai penyebut menunjukkan perbandingan banyaknya kelereng Fahmi, sedangkan B kapital menunjukkan banyak kelereng Fahmi. Sehingga menjadi 3/5 kalikan 35, hasilnya sama dengan 21. Selanjutnya contoh kedua, perbandingan banyak pengunjung dewasa dan anak-anak di suatu kebun binatang pada hari Minggu adalah 4/5. Jika pengunjung dewasa sebanyak 496 orang, nah berapa banyak pengunjung anak-anak? Nah, seperti contoh 1, kita buat suatu permisalan. Misalkan A kapital menunjukkan pengunjung dewasa dan B kapital menunjukkan pengunjung anak-anak, serta A kecil itu perbandingan pengunjung dewasa dengan perbandingannya yaitu 4, dan B kecil adalah perbandingan pengunjung anak-anak dengan perbandingannya yaitu 5. Tanyakan adalah pengunjung anak-anak, maka B kapital sama dengan perbandingan B per A kita kalikan dengan A kapital, sehingga 5/4 kali 496 sama dengan 620. Jadi kalau misalkan kita buat suatu kesimpulan, maka misalkan apa yang dicari misalkan adalah A kapital. Nah, sama dengan, untuk pembilang itu adalah perbandingan dari yang ditanyakan, sedangkan penyebutnya adalah perbandingan yang sudah diketahui. Nah, terus kita kalikan B kapital, yaitu berapa banyakkah tadi yang sudah diketahui. Selanjutnya, cara menentukan nilai A kapital atau B kapital yang memiliki perbandingan A banding B jika diketahui. Yang pertama yaitu jumlahnya. Nah, rumusnya sebagai berikut.
Nah, yang kedua yaitu selisihnya. Nah, rumusnya juga sebagai berikut. Bisa kalian lihat pada tayangan slide. Nah, kalau kalian perhatikan, apa sih bedanya rumus yang sekarang kita gunakan dengan rumus umum yang sudah kita pelajari tadi? Nah, di sini terletak pada penyebutnya dan berapa yang akan dikalikan. Nah, untuk yang pertama tadi jumlahnya, berarti penyebutnya yaitu merupakan penjumlahan dari perbandingan A dan B. Nah, sedangkan hasil nanti yang dikalikan itu dengan jumlah keseluruhan dari A dan B. Nah, begitupun untuk yang kedua yaitu selisihnya. Nah, perbedaannya yaitu pada penyebutnya juga. Jadi penyebutnya merupakan hasil selisih atau pengurangan dari perbandingan kedua hal yang akan dibandingkan. Lalu kita kalikan dengan berapa sih selisih keseluruhan dari apa yang sudah diketahui. Saja kita lihat contoh yang pertama. Perbandingan umur kakek dan adik adalah 15 dibanding 2. Jika jumlah umur kakek dan adik sekarang 85 tahun, berapakah umur kakek? Kita coba buat permisalan. A kapital adalah umur kakek dan B kapital adalah umur adik. Sedangkan A kecil perbandingan umur kakek yaitu sebesar 15 dan B kecil adalah perbandingan umur adik yaitu sebesar 2. Karena yang ditanyakan adalah umur kakek, maka A kapital sama dengan, nah di sini pembilangnya kita isi dengan perbandingan kakek yaitu 15 per, di sini ada penjumlahan perbandingan A kecil dan B kecil, yaitu kita jumlahkan saja kedua perbandingan tadi, yaitu 15 ditambah 2 sama dengan 17. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan jumlah umur mereka yang sudah diketahui, yaitu 85 tahun. Nah, sekarang kita peroleh 15 per 17 kali 85. Hasilnya adalah 75 tahun. Kita lanjutkan pada contoh kedua. Selisih umur Bayu dan Made adalah 9 tahun. Jika perbandingan umur mereka adalah 5 banding 8, nah tentukan umur Made sekarang. Nah, kita buat permisalan lagi, misalkan A kapital adalah umur Bayu dan B kapital adalah umur Made. Sedangkan A kecil adalah perbandingan umur Bayu yaitu sebesar 5 dan B kecil adalah perbandingan umur Made yaitu sebesar 8. Nah, karena yang ditanyakan adalah umur Made, maka B kapital sama dengan B kecil per B kecil dikurangi A kecil. Nah, di sini pembilang kita isikan dengan banyaknya perbandingan Made yaitu 8. Sedangkan pada penyebutnya kita isikan selisih dari perbandingan Made dan Bayu yaitu 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Dan kita kalikan selisih umur mereka yang sebenarnya yaitu 9 tahun. Sehingga sekarang kita peroleh 8 per 3 kita kalikan 9. Hasilnya adalah 24 tahun. Nah, sekian materi yang dapat Bu Fitri sampaikan pada pertemuan keempat pada pembelajaran hari ini. Nah, misalkan anak-anak memiliki kesulitan dalam memahami materi, silakan dapat bertanya pada kolom komentar di Google Classroom. Kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.